Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Juliansa, MVN 20140125 dari Fakultas Tarbiyah di IAID Martapura, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kesantunan berbahasa, yang kedua, keterampilan berbicara, yang ketiga, keterampilan membaca, dan yang keempat, keterampilan menyimak. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau kita artikan itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bahasa itu erat hubungannya dengan komunikasi atau berkomunikasi. Tentu saja hal ini menjadi penting untuk dipahami. Bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang tua, dosen atau guru, dan teman dan lain sebagainya. Dua aspek penting, apakah sebuah bahasa itu bisa dikatakan santun atau tidak santun. Baik, yang pertama adalah kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Kemudian yang kedua itu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari pragmatiknya. Yang pertama kita bahas yaitu kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya. Apa itu linguistik? Linguistik secara sederhana itu ukurannya sejauh manakah makna kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik ini cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan yang pragmatik itu ukurannya makna yang terkandung dalam arti kata yang bersangkutan. Makna dan arti itu beda. Makna itu mendalam dan erat kaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks ialah segala sesuatu yang melatar belakangi sebuah teks. Baik, materi yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Bagaimana bisa terampil berbicara? Antara terampil dan bisa itu berbeda. Jangan asal berbicara. Kalau bisa itu artinya bisa saja. Semua orang itu rata-rata bisa berbicara. Namun, kalau kita ubah pertanyaannya, apakah semua orang itu terampil berbicara? Jawabannya belum tentu. Mengapa? Karena yang namanya terampil itu memerlukan atau membutuhkan sebuah keahlian yang mana keahlian tersebut dilatih. Apa saja sih yang harus dilakukan mahasiswa agar bisa terampil dalam presentasi, berbicara, dan berbicara di depan umum? Untuk bisa menjadi terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh sekedar berbicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Untuk bisa berbicara berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang mana 3 hal ini sebenarnya melibatkan yang pertama tentang kualitas diri, yang kedua tentang kualitas materi, dan yang ketiga tentang kualitas penyampaian. Kemudian materi yang ketiga, keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini berbeda. Terampil dan bisa itu beda. Kalau bisa itu bisa saja, kalau terampil itu belum tentu. Jadi membaca itu ada rumusnya yaitu SQ3R. Yang pertama itu survei yaitu S. Yang kedua Q, question. Yang ketiga 3R. R yang pertama itu read, R yang kedua itu research, dan R yang ketiga itu review. Baik, kita bahas yang pertama yaitu survei. Misalnya kita dihadapkan dengan satu buku, di mana satu buku ini kita harus baca secara kritis. Maka langkah yang pertama adalah survei untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca atau bacaan atau buku yang kita baca. Langkah yang pertama yang harus dilakukan dalam membaca yaitu kita harus membaca tema atau judul buku. Yang kedua pendahuluan.
Yang ketiga itu kita membaca diagram atau peta, kemudian paragraf, pembuka dan penutup di setiap bagian, serta bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Langkah yang kedua yaitu question. Apa itu question? Question artinya pada saat kita membaca itu lakukanlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya gimana ya? Langkah mudahnya ialah ketika kita menemukan heading yang bercetak tebal. Nah, buatlah pertanyaan dari situ. Nah, apa saja pertanyaannya? Misalnya menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan kapan, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu 3R. R yang pertama itu read. Apa itu read? Read itu artinya mencari jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu membaca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat yang bergaris bawah, serta mengurangi kecepatan membaca pada saat menemukan bagian kata yang sulit. Bila perlu diulang membaca apabila belum paham, lalu buat kata kunci dari di setiap bagian. Dan yang kedua yaitu riset. Di dalam tahap ini kita menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan. Maka diminta untuk menulis kembali kalimatnya dengan sendiri di setiap informasi yang didapatkan. Kemudian untuk R yang ketiga itu review. Review atau ulasan ketika setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, maka baca kembali bagian-bagian yang penting pada teks atau cerita yang telah dibaca. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memperjelas pemahaman pada teks atau pada cerita tersebut. Kemudian materi yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan dengan sebagai keterampilan yang sentral dari 4 keterampilan berbahasa lainnya. Dengan menjadi penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan dia sebagai penulis yang baik, akan menjadikan ia sebagai pembaca yang baik, dan akan menjadikan ia sebagai pembicara yang baik pula. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi kegiatan pikiran itu bukan sekedar melihat saja atau mendengarkan saja. Ada proses berpikir, ada proses menganalisis di sana, yang mana menganalisisnya ini dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol, kenyataan, atau situasi yang ada pada saat itu atau pada objek yang sedang diamati itu. Jadi yang namanya menyimak itu bukan hanya sekedar mendengarkan saja atau melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Nah, sekarang kita bahas apa saja proses-proses yang ada di dalam menyimak. Dalam proses menyimak, ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh orang penyimak yang baik. Tahap yang pertama adalah mendengar. Tahap yang kedua adalah memahami. Tahapan yang ketiga adalah menginterpretasi. Tahapan yang keempat adalah menilai, dan tahapan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Mungkin itu saja dari saya untuk 4 penjelasan materi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.